Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi Rahayu. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu sehat, ceria, penuh semangat. Di video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.1 Filosofis Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya dipandu oleh Ibu Kristanti Sri Purwati SSN selaku fasilitator, kemudian Ibu Helwia selaku pengajar praktik. Di sini saya mengambil topik pada pembelajaran di dalam dan di luar kelas, atau seringkali kita dengar outdoor learning dan indoor learning, yaitu berkaitan dengan perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Di sini saya mengadopsi dari kata-kata Brian Dyson, "Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop trying." Artinya, maka di sini saya harus berupaya membuka diri dan belajar untuk melakukan hal-hal baru yang dimana itu berupaya sebagai challenge saya untuk menuju pengalaman mendidik yang lebih baik. Bagaimana ide gagasan yang saya ambil pada kesempatan aksi nyata ini? Maka ada dua aspek. Aspek yang pertama adalah berkaitan dengan proses pembelajaran, yang kedua berkaitan dengan penanaman budi pekerti. Pada saat proses pembelajaran ada dua hal yang menjadi titik poin ide dan gagasan saya. Yang pertama adalah menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam belajar. Adapun dalam penanaman budi pekerti adalah melakukan pembiasaan aktivitas harian setiap sebelum dan sesudah pembelajaran. Bagaimana sih catatan praktik baik yang bisa kita mumpuni pada saat aksi nyata ini? Kita bahwa sekolah merupakan tempat yang tepat untuk mengembangkan potensi dan menuntun peserta didik pada karakter yang seharusnya baik hasilnya. Dan di sini guru berupaya menjadi pamong dalam setiap proses belajar peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga aksi nyata yang saya lakukan adalah pembelajaran praktikum fotosintesis sebagai outdoor learning yang dipadukan indoor learning dengan presentasi hasil praktikum menggunakan Canva saat proses pembelajaran di kelas. Artinya kodrat alam dilakukan di sini melalui outdoor learningnya yang dilakukan melalui praktikum fotosintesisnya. Kodrat zamannya artinya dengan era digitalisasi maka peserta didik menggunakan Canva untuk melakukan paparan yang dilakukan di dalam kelas atau indoor learning. Adapun persiapan yang saya lakukan dengan rangkaian berupa perencanaan, pelaksanaan, kemudian penerapan dan refleksi, maka pada saat perencanaan tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian membuat perangkat pembelajaran. Pada saat pelaksanaan, hal pertama tentunya sebagai guru menanamkan budi pekerti seperti berbaris dan bersalaman, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Tahapan awal saya melakukan outdoor learning, yaitu melakukan praktikum fotosintesis yang dilakukan di halaman sekolah. Di sini peran guru sebagai pamong artinya menuntun setiap langkah kerja dalam praktikum tersebut. Peserta didik di situ akan memperoleh pengalaman baru melalui eksperimen yang dilakukan di halaman sekolah. Ada ikan cupang, nggak ada. Saat outdoor learning selesai dilakukan, dilanjutkan berupa kegiatan indoor learning, di mana peserta didik akan melakukan presentasi dari hasil analisis praktikum yang sudah dilakukan. Peserta didik akan mempresentasikan hasil analisisnya. Di sini guru akan menuntun percaya diri, kemandirian, dan kreatif dari peserta didik. Itulah yang saya laksanakan berkaitan dengan proses pembelajaran sebagai aksi nyata saya. Bagaimana berkaitan dengan refleksi hal yang sudah saya lakukan, outdoor learning dan indoor learning, maka mampu 1. Meningkatkan semangat belajar, rasa ingin tahu peserta didik. Apalagi yang kedua adalah peserta didik terlihat ceria dengan pengalaman baru, dan yang ketiga peserta didik kreatif menuangkan hasil analisis praktikumnya.
Apa sih yang perlu diperbaiki pada saat saya melakukan dua hal tersebut, outdoor dan indoor learning tersebut? Yang pertama tentunya adalah manajemen waktu, sehingga saya sebagai guru pamong akan melakukan timekeeper sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung tertib dan disiplin. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan aksi nyata saya di dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Gea, rekan sejawat CGP Ibu Budi Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Budi Rahayu. Belajar dengan mengkombinasikan outdoor learning dan indoor learning membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bervariasi, dan juga peserta didik menjadi lebih leluasa berekspresi mengungkapkan rasa keingintahuannya. Kemudian, peserta didik menyampaikan hasil analisisnya dengan menggunakan Canva, maka akan meningkatkan kesempatan peserta didik untuk kreatif dan lebih inovatif. Semoga pembelajaran ini akan menginspirasi guru yang lain. Semangat selalu Ibu Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Skadina, kelas 12 MIPA 1, mau memberikan testimoni nih berkaitan pembelajaran biologi, yaitu materi fotosintesis. Saya sangat suka pembelajaran yang dikombinasikan antara outdoor learning dengan indoor learning. Jadi nggak bosen, lebih seru, dan seru juga karena just lab saya jadinya bermanfaat. Pembelajaran biologi sangat menyenangkan. Semangat selalu Ibu Budi Rahayu.